Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Febri Prabekti dengan nomor induk mahasiswa 202240640559 PGSD kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang dipelajari sebelumnya, yaitu tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respons yang diinginkan. Penguatan positif atau meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Penguatan negatif atau meningkatkan perilaku yang diinginkan. Dengan memahami hadiah, hukuman mengurangi perilaku yang diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsipnya yaitu koneksi stimulus atau respons membentuk perilaku. Penguatan memperkuat respons. Rantai perilaku yaitu keterampilan. Implikasi pada pembelajaran yaitu pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respons yang dipelajari yang diinginkan. Implikasi pada penggunaan ICT, program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin, yaitu belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan, yaitu pertama ada register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kerja untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsipnya yaitu belajar adalah menjadikan informasi ke dalam ingatan. Penyandian dimulai dengan perhatian. Tindakan memastikan transfer ke memori. Latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Selanjutnya, implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan mengkodekan dan mempertahankan referensi. Selanjutnya, implikasi pada penggunaan ICT, yaitu aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan. Yang ketiga ada teori perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gagne, yaitu pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah yang memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Prinsipnya yaitu pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Belajar adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Implikasi pada pembelajarannya yaitu kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan prasyarat. Implikasi pada penggunaan ICT-nya, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Yang keempat ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis yang dikemukakan oleh Gagne dan Briggs. Teorinya yaitu belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengalaman informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur pembelajaran, percocokan penilaian dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan dan pengujian lapangan dan revisi bahan.
Prinsipnya itu pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, penilaian. Implikasi pada pembelajaran yaitu pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus dipantau saat mereka maju melalui sistem. Implikasi pada penggunaan ICT yaitu aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Itu memilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme. Ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respons perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien. Selanjutnya yang kelima ada teori aktivisme sosial yang dikemukakan oleh John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah pada dunia nyata. Kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Prinsipnya yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajarannya yaitu pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata. Implikasi pada penggunaan ICT yaitu teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi, presentasi visual yang membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Selanjutnya yang keenam ada teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor. Siswa-siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan atau melalui mengamati orang lain. Siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau sesama siswa. Motivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan diri siswa atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Prinsipnya yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung. Yang ketujuh ada teori scaffolding yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, yaitu belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa atau ahli dan anak-anak atau pemula memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Prinsipnya adalah pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Latar belakang setiap pembelajar membentuk bagaimana dia belajar. Yang selanjutnya ada implikasi pada pembelajarannya, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Implikasi pada penggunaan ICT-nya, teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Yang kedelapan ada teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan
neurologis, dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif, eh, sensosimotor, profesional, konkret, dan operasi formal dengan berintegrasi dengan lingkungannya. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka mengalami ketidakseimbangan. Mereka merespon dengan asimilasi atau menyesuaikan dengan pandangan mereka, atau akomodasi, yaitu mengubah pandangan mereka. Prinsipnya yaitu kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak maju melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada pembelajarannya, pembelajaran harus disesuaikan untuk tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap. Selanjutnya, yang ke-9 ada teori discovery learning yang dikemukakan oleh Jerome Bruner, yaitu belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi. Mereka menemukan selama interaksi mereka dengan lingkungannya. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan. Prinsipnya, anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri, yaitu menemukan konsep melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajarannya yaitu siswa harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, tidak terstruktur dan penemuan diri. Selanjutnya, implikasi pada penggunaan ICT, yaitu teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Selanjutnya yang ke-10 ada teori multiple intelligency yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan, menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif, berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Selanjutnya yang ke-11 ada teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Prinsip itu belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Implikasi pada pembelajarannya yaitu pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Selanjutnya ada implikasi pada penggunaan ICT, yaitu multimedia mendukung banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi kelompok. Implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT, yaitu pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi dan mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi, tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.